Shalom adik-adik, kita ketemu lagi di acara sekolah minggu di gereja Stay at Home. Oke, selamat pagi semuanya. Apa kabar adik-adik yang ganteng, yang cantik, anak Indonesia yang hebat dan kreatif? Semuanya pasti dalam keadaan baik ya. Berdoa selalu buat bangsa Indonesia. Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Baik yang di studio maupun yang di rumah, kita lipat tangan, tutup mata. Ayo, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami masih bisa bersama-sama dalam ibadah sekolah minggu, supaya kami mendapatkan berkat dari pujian dan firman Tuhan. Tuhan tolong pimpin dari awal hingga akhir, semoga menjadi berkat bagi kita semua yang melihat. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke, adik-adik, kita awali pertemuan kita pagi ini dengan memuji Tuhan. Pujiannya sama dengan firman Tuhannya masih nyambung loh ya. Oke, tahu semua ya? Oke, 1, 2, 3. Yunus di perut ikan, pom pom pom. Yunus di perut ikan. Karena kasih Tuhan dia dikeluarkan. Yunus di perut ikan, pom pom pom. Yunus di perut ikan. Karena kasih Tuhan dia dikeluarkan. Yunus di perut ikan, pom pom pom. Yunus di perut ikan. Karena kasih Tuhan dia dikeluarkan. Yunus di perut ikan selama 3 hari. Dia minta ampun, Tuhan mengampuni. Yunus di perut ikan selama 3 hari. Dia minta ampun, Tuhan mengampuni. Yunus di perut ikan, pom pom pom. Yunus di perut ikan. Karena kasih Tuhan dia dikeluarkan. Karena kasih Tuhan dia dikeluarkan. Nah, adik-adik, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Kak Vio mau cerita tentang Yunus. Pasti adik-adik tahu ya, Yunus itu yang di perut ikan. Wow, kebayang nggak sih ikannya sebesar apa bisa memakan manusia? Nah kan, sebelum Kak Vio masuk dalam cerita, nih kita mau lihat ya, ikan-ikan besar yang ada di laut. Umumnya orang menyebutnya dengan ikan paus. Jenisnya macam-macam ya, Kak Vio mau tunjukkan. Nih, lihat nih ya. Pellet Whale bisa berumur sampai dengan 45 tahun. Orca Whale memiliki hidup sampai dengan 29 tahun. Gray Whale dan usia maksimal 70 tahun. Narwhal Whale dan lama hidup mencapai 40 tahun. Bowhead Whale dan masa lama hidup lebih dari 100 tahun. Sperm Whale dengan masa lama hidup maksimal 70 tahun. Nah, itu kan berbagai macam jenis ikan paus. Ada yang gedenya, wow. Ya ampun, ini kok ada ikan paus di dalam studio? Hei, bukan Yunus, bukan. Aduh, kok ada ya ikan paus masuk studio? Yaudah, Kak Vi mau cerita ya.
Yunus diperintahkan Tuhan untuk pergi ke Niniwe, tapi Yunus nggak mau. Yuk kita baca dulu ya, di Yunus pasal 1 ayat 1 dan 2. Ayo kita baca. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai, demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Jadi, Tuhan memerintahkan pada Yunus untuk pergi ke Niniwe. Malahan, Yunus pergi kemana? Ke Tarsis. Ngapain? Biasa, kabur. Ya, dia nggak menurut dengan perintah Tuhan, dia ke Tarsis. Ada yang tahu nggak? Dia ke Tarsis naik apa? Ada yang tahu? Nah, itu ada yang tahu ya. Naik kapal penumpang. Siapa yang pernah naik kapal? Kak Vio pernah lo naik kapal dari Banyuwangi ke Bali ya. Ketika Yunus naik kapal di tengah laut terjadi angin ribut. Kapal bergoyang-goyang dengan angin gelombang yang tinggi ya. Yunus ngapain? Yunus asik-asik tidur. Nah, sang nakoda ini mencari siapa yang apa yang terjadi ya. Dia keliling dan dia melihat Yunus sedang tidurnya. Dia bangunkan Yunus. Dia bangunkan, "Hei, kenapa kamu tidurnya nyenyak?" Sedangkan orang semua panik, orang semua bingung melihat ombak dan kapal bergoyang. "Siapa namamu?" Saya Yunus, orang Ibrani." "Oh, ayo sini. Kemudian dikumpulkanlah semua orang. Dan Yunus mengaku bahwa sebenarnya dia diperintahkan untuk ke Tarsis, tapi dia lari ke Niniwe. Kebalik ya. Dia harus ke Niniwe, tapi dia lari ke Tarsis. Nah, oke, sekali lagi, dia harus ke Niniwe, tapi dia lari ke Tarsis. Oke ya, jangan dibalik-balik. Ya, oke ya. Kemudian dijadikanlah pertemuan antara nakoda dan semua penumpang itu undian. Nah, ketika diundi, yang mendapat undian itu Yunus. Nah, dengan terpaksa akhirnya Yunus diangkat beramai-ramai kemudian dilempar ke laut. Apa yang terjadi? Ketika Yunus tenggelam, datanglah seekor ikan besar menelan Yunus. Yunus ditelan ya. Ketika Yunus ditelan, dia berada di dalam perut ikan selama 3 hari ya. Apa yang terjadi? Yunus mengakuin kesalahannya. Yunus mau bertobat, Yunus berdoa. Ada yang bisa baca ya. Nanti di Yunus pasal 2 ayat 1 sampai 9. Bisa baca di rumah, direnungkan ya. Nah, Yunus berdoa minta ampun sama Tuhan. Dan Tuhan mendengar doa Yunus, permohonan ampun. Tuhan di Yunus pasal 2 ayat 10, Tuhan memerintahkan ikan itu untuk mengeluarkan Yunus. Dan Yunus menurutin apa yang Tuhan perintahkan. Kemudian Yunus harus ke kota Niniwe. Di Niniwe dia mengingatkan untuk orang-orang bertobat. Orang-orang yang salah harus berpaling, minta ampun sama Tuhan. Nah, kisah Yunus masuk di perut ikan itu memberikan pesan bahwa kita sebagai anak Tuhan harus dengar-dengaran gak cuma sama orang tua, gak cuma sama Tuhan maksudnya, dengar-dengaran sama orang tua, sama guru juga ya. Kalau orang tua bilang, ayo waktunya tidur, ayo bangun pagi supaya gak terlambat, bangun pagi. Kalau guru memerintahkan, ayo anak-anak yang sekarang sedang belajar di rumah mengerjakan PR, kerjakan PR-nya. Kalau nggak bisa, tanya ya. Apalagi saat-saat sekarang ini sedang terjadi wabah virus. Dan adik-adik harus belajar di rumah. Tetap ya, namanya perintah orang tua, perintah guru, atau hal-hal yang baik yang dilarang itu bertujuan untuk baik ya. Oke, adik-adik yang di studio maupun di rumah, selesai sudah waktunya firman Tuhan yang kakak sampaikan. Dan ada pesan yang terakhir buat kalian. Ingat ya, ketika kalian di laut atau di pantai, jangan membuang sampah sembarangan ya. Banyak kasus yang terjadi nih ya. Ada kura-kura yang kesangkut sedotan hidungnya sampai berdarah. Kemudian ada ikan-ikan ya makan plastik. Ada ikan paus juga yang makan plastik. Itu semua karena perbuatan orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, Kak Vio percaya anak Indonesia anak yang hebat, anak yang mau taat
pada Tuhan, taat juga menjaga lingkungan supaya tetap lestari. Oke, terima kasih adik-adik. Sampai bertemu di minggu depan. Sebelum pujian yang terakhir, kita berdoa dulu ya. Kita berdoa dulu buat firman Tuhan yang sudah kita dengar. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami sampaikan buat adik-adik tentang Yunus. Dan kami percaya Tuhan memberikan berkat buat adik-adik, supaya adik-adik mau dengar-dengaran dan taat akan perintah Tuhan. Dan Tuhan selalu melindungi dan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Oke, satu lagi. Satu pujian dari adik Israel. Selamat mendengarkan. Dari terbit matahari sampai pada maksudnya, dialah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada maksudnya, dialah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada maksudnya, dialah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada maksudnya, dialah nama Tuhan dipuji. Oke adik-adik, selesai sudah program sekolah minggu gereja. Stay at home ya, yang di rumah maupun yang di studio. Tetap semangat menjadi anak Indonesia yang kreatif dan setia berdoa buat bangsa ini, supaya bangsa Indonesia diberkati. Kita ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.